Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat Bunda dimanapun berada. Saat ini kita berada di Rungbil, Ruang Bincang Ibu Hamil, bersama Bidan Nur. Pada kesempatan ini, kita akan berbincang seputar kehamilan. Apa sih kehamilan itu? Nah, kehamilan adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim. Kehamilan terjadi karena adanya pembuahan, bertemunya cairan mani ayah dengan sel telur bunda. Setelah pembuahan, terbentuklah kehidupan baru. Normalnya kehamilan berlangsung selama 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Awal bunda hamil mengalami terlambat haid paling sedikit 1-2 minggu berturut-turut. Untuk memastikan hamil atau tidak, dianjurkan untuk memeriksakan diri ke bidan atau dokter dan melakukan tes kehamilan didapatkan hasil yang positif. Pada masa kehamilan terjadi perubahan pada tubuh. Payudara dan kuping jadi lebih lembut sekitar 3 minggu setelah pembuahan. Setelah 3 minggu, payudara terasa membengkak. Peningkatan berat badan selama kehamilan pun bertambah, yaitu 9-16 kg. Keluhan umum yang biasa dirasakan pada saat hamil, mual muntah atau ngidam, pusing dan lemas, terutama pada pagi hari. Cara mencegahnya, Bunda bisa mengkonsumsi buah dan sayur atau biskuit sebelum bangun pagi. Pada kehamilan tua, sering buang air kecil dikarenakan adanya perubahan pada hormon dan tekanan pada kandung kemih. Bunda bisa melakukan penanganan dengan minum air putih yang cukup 8 gelas sehari atau konsultasikan ke bidan dan dokter jika terasa nyeri berkelanjutan. Nyeri pinggang disebabkan bagian depan cenderung lebih berat. Untuk mengatasinya, Bunda bisa melakukan senam hamil, berjalan kaki kurang dari 1 jam sehari, dan menghindari mengangkat barang yang berat. Jika mengambil barang yang berat, usahakan berjongkok secara perlahan dan punggung tetap lurus. Bengkakan di kaki, yaitu penimbunan cairan di dalam tubuh. Bagian yang sering terjadi adalah tangan dan kaki. Untuk mengatasinya, mengurangi makanan yang mengandung garam. Sering-sering mengangkat kaki agar cairan di kaki mengalir ke atas bagian tubuh. Pada saat duduk, naikkan kaki di atas bangku kecil. Tidak menyilangkan kaki ketika duduk tegak. Selama kehamilan, keputihan akan bertambah. Bunda tak perlu khawatir. Cukup menjaga kebersihan alat kelamin dan gunakan selalu celana dalam yang bersih dan kering. Jika terasa gatal dan tercium bau, segera periksakan diri ke bidan atau ke dokter. Belit atau wasir terjadi karena adanya pembengkakan dan peradangan di sekitar dubur, disebabkan karena ukuran janin yang semakin besar, sehingga pembuluh darah sekitar perut menjadi tertekan. Untuk mengatasinya, perbanyak konsumsi makanan yang berserat, seperti buah-buahan dan sayuran. Minum air putih yang cukup, biasakan BAB secara rutin, olahraga ringan, hindari mengejan ketika BAB. Agar bunda sehat dan janin sehat, dilakukan pemenuhan kebutuhan gizi, terus istirahat yang cukup. Pada malam hari, tidur 6-7 jam. Pada siang hari, tidur atau berbaring 1-2 jam. Lakukan stimulasi untuk perkembangan otak janin dengan cara memutarkan musik atau berkomunikasi dengan janin. Ayah bisa membantu. Menjaga kebersihan diri, mandi 2 kali sehari dan gosok gigi.
Yang paling penting, lakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur ke bidan atau dokter. Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 6 kali selama hamil, minimal 2 kali dengan dokter. Trimester 1 kehamilan hingga 12 minggu dilakukan minimal 1 kali pemeriksaan. Trimester kedua, kehamilan 12-24 minggu, minimal 2 kali pemeriksaan. Trimester ketiga, kehamilan 24-40 minggu, minimal 3 kali pemeriksaan. Lakukan pemeriksaan rutin tiap bulannya di posyandu ibu hamil dan mengikuti kelas ibu hamil. Pelayanan kesehatan apa saja yang didapatkan Bunda? Pertama, timbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur lingkar lengan atas, mengukur tekanan darah, mengukur tinggi fundus uteri setiap kali kunjungan sejak kehamilan 4 bulan. Tes laboratorium, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Screening imunisasi tetanus toksoid. Bila ibu tidak dalam status terlindungi, diberikan imunisasi. Tata laksana kasus apabila di pemeriksaan ditemukan faktor risiko, segera dilakukan rujukan, temu wicara atau konseling. Untuk konseling secara mendetail, nantinya dilakukan di grup Rumbil ya. Yang harus dihindari selama kehamilan, kerja berat, merokok dan terpapar asap rokok, mengkonsumsi minuman yang mengandung soda ataupun alkohol, tidur terlentang pada hamil tua, disarankan miring ke kiri agar sirkulasi darah ke janin menjadi lancar, mengkonsumsi obat tanpa resep dokter, dan menghindari stres yang berkepanjangan. Hubungan suami istri diperbolehkan selama kehamilan dinyatakan tidak beresiko. Yang perlu dipersiapkan menjelang persalinan nih Bun. Pertama, ayah dan bunda memastikan tanggal perkiraan persalinan. Kedua, persiapkan tabungan atau dana cadangan. Siapkan kartu JKN untuk memperolehnya, bisa mendaftarkan diri ke kantor BPJS atau menanyakan ke petugas puskesmas. Rencanakan melahirkan ditolong oleh dokter atau bidan di fasilitas kesehatan ya Bun. Siapkan KTP dan KK. Siapkan lebih dari satu orang yang memiliki golongan darah yang sama dengan Bunda. Suami dan masyarakat menyiapkan kendaraan. Pastikan Bunda dan keluarga menyepakati amanat persalinan dalam stiker P4K. Rencanakan ikut keluarga berencana setelah bersalin. Demikian perbincangan kita tentang kehamilan. Silahkan mengisi kolom komentar jika ada pertanyaan atau masukan. Dari ruang bincang ibu hamil, saya Bidan Nur mengucapkan, Bunda sehat, bayi aman, bidan bahagia. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.